Jumpa lagi semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep trigonometri, yaitu bagaimana mencari tahu nilai-nilai dari trigonometri itu sendiri ya. Kita tahu bahwa trigonometri itu adalah seputar perbandingan ya, dari sisi sebuah segitiga siku-siku. Nah, kalau kita total berarti akan ada 6 perbandingan. Namun yang dipelajari pada level SMA, SMK, MA itu hanya 3 saja. Nanti akan ada yang namanya sinus, kosinus, dan tangen. Baik, mari kita mulai belajar bersama-sama ya. Konsep dasarnya dapat kita tinjau menggunakan lingkaran ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa satu lingkaran penuh itu kan 360 derajat. Karena itu di dalam konsep trigonometri, karena ada panjang dan ada sudut, kita menggunakan lingkaran ya. Nanti kita akan mencoba menelaah, mencari tahu bagaimana cara mencari nilai perbandingan trigonometrinya dari sisi segitiga siku-sikunya. Nah, nanti kita akan menggambarkan di dalam lingkaran ini akan ada segitiga siku-sikunya. Nah, kemudian dari sekian derajat ya, yaitu 360 derajat itu tentunya tidak kita bahas semuanya. Yang mau kita bahas adalah tentang yang namanya sudut istimewa. Apa itu sudut istimewa? Yaitu sudut yang kelipatan 30 derajat dan 45 derajat. Kenapa istimewa? Pertama, karena nilainya itu nanti nilai sin costanya itu akan berulang ya. Sinus, kosinus, dan tangen itu akan berulang. Katakanlah misalkan sinus 0 derajat itu akan sama dengan sinus 180 derajat. Kemudian yang kedua, bilangannya itu mudah untuk kita ingat-ingat ya, hasil dari perbandingan sisi sebuah segitiga siku-siku untuk sudut istimewa ya, yaitu kelipatan 30 dan 45 derajat. Baik, nah sudutnya itu tentunya dari 0, kemudian 30 derajat, ada 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, 180 derajat, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, dan terakhir tentunya adalah 360 derajat. Oke, kita tinjau di sini yang 30 derajat ya, yang garis warna merah. Ternyata kalau kita lihat di sini terlihat nih bahwa antara yang merah pertama 30 derajat ya, membentuk sudut dengan garis horizontal ini 30 derajat, nanti akan membentuk segitiga yang sebangun dengan yang ini ya, yang 150 derajat dan 210 derajat, kemudian yang 330 derajat. Segitiganya mana? Yaitu ini ya. Pertama, untuk area yang kuadran 1 ini kita lihat di sini ada segitiga siku-siku ya, yang warna merah, ungu, kemudian garis mendatarnya 30 derajat. Nah, nanti ini sudutnya yang sebelah sini ya, yang sebelah sini. Oke. Kemudian bagaimana dengan 150? Ya tinggal kita geser saja ya. Ini sebanding ya, antara 30 derajat dengan yang 150 derajat itu sebanding sekali toh. Berupa segitiga siku-siku yang tinggi warna ungunya sama ya. Dan kemiringan warna merahnya sama. Kemiringannya itu diukur dari pusat ya sampai ke pinggirnya. Begitu pula dengan yang 210 derajat dan 330 derajat. Bedanya apa? Bedanya adalah nanti kita tahu bahwa ada garis mendatar ya. Oleh karena yang namanya sinus itu perbandingan depan banding samping ya, maka kita lihat posisi sudutnya, depannya si sudut ini berarti kan yang garis vertikal ini kan. Nah, garis vertikalnya sama, tentunya nanti akan ada nilai positif dan negatif dari kalau kita bandingkan, atau acuannya adalah garis horizontal ini, yang mana di atas garis horizontal nanti nilainya akan positif perbandingannya, dan yang di bawah garis horizontal ini akan negatif nilai perbandingannya. Bagaimana dengan 45 derajat atau 60 derajat? Kurang lebih akan sama juga ya dengan yang lipatan 30 derajat ini ya. Ini contoh yang 45 derajat. Nah, nanti karena sebelah sini ya, yang 45 derajat garis vertikalnya membentuk sudut 45 derajat, karena garis vertikal ini di depan sudut 45-nya ini, maka tentunya yang 135 juga akan sama ya. Bagaimana dengan yang 60? 60 derajat juga sama ya, 120 derajatnya akan sama pula.
Oke, kalau kita ulangi ya, yang 45 derajat nilainya akan sama dengan 135 derajat ya. Begitu pula dengan yang 225 derajat dan 315 derajat. Oh ya, saya tadi lupa ya. Ini adalah untuk contoh kasus sinus ya. Apa itu sinus? Sinus itu secara definisi trigonometri ya, yaitu perbandingan sisi ya, yang letaknya di depan sudut terhadap sisi yang miring. Oke, kalau kita punya segitiga seperti ini, mana sudutnya? Sudutnya ini, katakan ini sudut alfa ya. Maka sisi yang ungu ini itu namanya sisi yang letaknya di depannya sudut ya. Di depannya sudut. Kemudian yang hijau ini dari pusat ke pinggirnya ini namanya sisi miringnya. Dan yang horizontal ini yang di sebelahnya si sudut alfa itu namanya sisi samping ya. Jadi ini depan, ini samping, ini miring. Nah, definisi sinus alfa ya, atau sinus gitu ya, itu perbandingan sisi segitiga siku-siku yang letaknya di depannya sudut ya, yang ini nih, terhadap sisi miringnya. Kemudian kalau kosinus apa? Perbandingan sisi segitiga siku-siku yang letaknya di samping sudut tersebut terhadap sisi miringnya. Dan kalau tangen adalah perbandingan sisi sebuah segitiga siku-siku, yaitu sisi depannya sudut yang diketahui kemudian dibagi dengan sisi yang di sebelah samping. Oke, ini yang 60 berarti setara juga nilainya nanti akan dengan yang 140 derajat ya untuk sinusnya ya. Sin 60 derajat sama dengan sin 140 derajat. Kemudian nanti akan identik dengan 240 derajat dan 300 derajat. Hanya saja mungkin nanti kita pertimbangkan plus minusnya, karena yang 60 dan 120 itu posisinya di atasnya horizontal ya, sehingga nanti nilainya akan positif, sedangkan yang sebelah bawah ini di bawahnya horizontal sehingga nilainya akan negatif. Oke. Nah, sini ya. Diperjelas lagi, di sini ada garis dari titik pusat ke letak pinggir lingkarannya ya, itu namanya sisi miring ya. Saya singkatkan dengan mi gitu aja. Yang ungu itu adalah sisi depannya sudut ya, depan D, itu mungkin ini sudutnya alfa katakanlah seperti itu. Dan yang ini nih yang horizontal, yang di sebelahnya si alfa ini namanya sudut sisi samping ya. Jadi depan, samping, dan miring. Nah, saya ulangi lagi tadi, kalau yang namanya sinus alfa itu ada perbandingan sisi di depan sudut terhadap sisi miringnya. Kemudian kosinus ya. Kosinus alfa itu perbandingan sisi di samping ya, yang ini nih, yang sampingnya si alfa terhadap sisi miringnya. Sisi miring itu sisi yang paling panjang ya. Bedanya dengan samping itu apa? Walau sama-sama di sampingnya si alfa, kalau miring itu yang paling panjang, tidak berhubungan dengan sisi lain secara tegak lurus. Kalau depan sama sampingnya ada tegak lurus di sini kan, yang 90 derajatnya ya. Oke, nah kemudian yang terakhir ya tangannya ya. Tangan alfa itu apa? Secara definisi itu perbandingan sisi di depan sudut terhadap sisi yang sebelah sampingnya. Oke, sekarang kita bahas sinus ya. Kita akan mencoba menelaah satu persatu ya untuk 3 sudut utama ya, yaitu 30 derajat, 60 derajat, dan 45 derajat. Nah, sinus ya, sinus itu adalah tadi perbandingan sisi depan ya, sudut dibagi sisi yang sampingnya, miringnya ya. Di sini adalah 30 derajat contohnya ya. Nah, di sini sisi depannya, ini sisi miringnya. Ternyata kalau kita buat segitiga siku-siku dengan dengan sudut 30 derajat, perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi miring itu akan 1:2 ya, akan 1:2. Jadi kalau ini 15 berarti ini 30 ya, kalau ini 20 cm berarti ini 40 cm, kalau ini 15 km ini 30 km seperti itu ya. Dan itu tepat 30 derajat. Nanti kita akan mendalami lagi menggunakan simulasi. Bagaimana dengan 45 derajat? Ternyata perhatikan baik-baik, kalau sudutnya ini 45 derajat, tentunya sebelah sini juga 45 derajat kan ya, sama saja kan. Cuma kita fokusnya ke sudut yang sebelah sini aja nanti kalau untuk pembandingannya, karena kita akan berfokus ke sisi yang depannya sudut itu yang mana kayak gitu. Nah, namun perlu saya sampaikan di sini, kalau kita mengetahui bahwa ini 45, ini 45, tentunya ini adalah sebuah segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, tentunya panjangnya itu kan sama ya, panjang sisinya kan sama, yang merah maupun yang mendatar ini ya. Nah,
kalau kita menemui seperti itu ya, segitiga siku-siku dengan sudut yang diketahui katakan sudut alfanya adalah 45 derajat, maka ternyata perbandingan sisi depan terhadap sisi miringnya itu sisi depannya itu akar 2, kemudian sisi miringnya itu 2 ya. Akar 2 dibanding dengan 2. Akar 2 itu berapa sih? Akar 2 itu nilainya adalah sekitar 1,414 dan seterusnya ya. Tidak ada ujungnya gitu. Nah, kalau setengahnya atau kalau ini akar 2 banding 2 ya. Kalau ini tadi 1 banding 2 kan setengah nih. 1 banding 2 kan 0,5 ya kalau secara desimal. Kalau ini bagaimana? Akar 2 dibagi 2. Akar 2 dibagi 2 kan berarti ini setengah ya. Setengah dikalikan dengan akar 2. Setengahnya 1,414 itu 0,707 ya. Kemudian bagaimana dengan yang 60 derajat? Bagaimana apabila si alfanya itu 60 derajat? Ternyata kalau kita membuat sebuah segitiga siku-siku dengan sudut 60 derajat, maka perbandingan sisi di depan sudut terhadap sisi miringnya itu adalah ini akar 3, ininya 2 ya, atau akar 3 dibanding 2. Akar 3 itu berapa sih? Akar 3 itu sekitar 1,732 ya. Sehingga nilai akar 3 dibagi 2 itu setara dengan setengah akar 3 berarti kan ya. Itu ini dibagi 2 ya, 0,866. Ya. Dapat dikatakan sinus 30 derajat itu 0,5, sinus 45 derajat itu 0,767 atau setengah akar 2, dan sinus 60 derajat adalah 0,866 atau setengah akar 3. Bagaimana dengan 0 atau 90 dan seterusnya? Nanti kita akan menggunakan simulasi ya. Oke, selanjutnya kita tinjau dulu yang kosinusnya. Ya, sama seperti tadi kita akan mencoba secara mendasar bagaimana kalau sudutnya 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Nah, kosinus itu apa? Seperti yang tadi di awal kita bicarakan bahwa kosinus itu secara definisi itu perbandingan sisi di sampingnya ya, di sampingnya sudut terhadap sisi miringnya. Jadi di sini adalah yang warna yang mendasar ini ya, yang dasar ini. Nah, yang dasar ini dibanding dengan yang miringnya. Nah, gitu. Nah, kalau kita membuat segitiga siku-siku seperti ini ya, yang mana sudutnya adalah 30 derajat, ternyata perbandingan sisi samping terhadap sisi miringnya itu ini akan menjadi akar 3 banding 2 ya. Atau dengan kata lain, nilai dari kosinus 30 derajat itu adalah akar 3 dibagi 2 atau berarti setengah akar 3 ya. Nah, tadi kita tahu setengah akar 3 itu kan 1,732 ya, maka setengah akar 3-nya berapa? 0,866. Kebalikannya dengan sinus yang 60 derajat tadi ya. Baik, bagaimana 45 derajat? Nah, ternyata juga karena ini segitiga sama kaki kan ya tadi ya, maka panjang yang merah dengan panjang yang mendatar itu sama ya. Kalau tadi ini akar 2 banding 2 ya, maka ini juga sama kan, akar 2 ini terhadap 2 juga. Artinya apa? Artinya nilai kosinus 45 derajat itu sama dengan sinus 45 derajat, yaitu adalah akar 2 dibagi 2 ya. Akar 2 dibagi 2 atau setengah akar 2 dan atau lagi gitu ya, 0,707 kalau kita tulis secara desimal. Ini saya tuliskan 3 di belakang koma ya, angka pentingnya seperti itu. Nah, padahal hasilnya kan ini nggak berujung ya. Oke. Nah, bagaimana kalau 60 derajat? Oke. Nah, ternyata ini kebalikannya dengan yang sinus tadi. Sinus 30 itu setengah, sedangkan ini kosinus 60 derajat itu yang setengah. Artinya apa? Artinya kalau kita punya segitiga siku-siku ya dengan sudut 60 derajat untuk sudut 60 derajat nih. Nah, di sini perbandingan sisi samping terhadap sisi miringnya adalah 1 banding 2 ya. Atau kosinus 60 derajat adalah 1 banding 2 atau 0,5. Oke ya, sinus dan kosinus sudah kita pelajari untuk basicnya untuk 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Oke, bagaimana dengan yang tangan? Nah, ingat definisi tangan ya. Tangan itu adalah perbandingan sisi di depan terhadap sisi yang sampingnya. Di sini kita akan tinjau 3 sudut ya. Seperti tadi yaitu 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Nah, ingat ya, depan dibanding samping, depan banding samping, depan banding samping. Kita abaikan yang miringnya ya, kita abaikan yang miringnya.
Nah, ternyata kalau kita membentuk sebuah segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah 30 derajat, ya, maka nilai tangannya ya, yaitu depan samping-samping, berarti kan depannya 30 yang merah ya, dan sampingnya tuh yang warna abu-abu yang mendatar ini, ternyata nilainya adalah, sebentar, saya tulis dulu, tangan 30 derajat berarti ya, itu nilainya adalah akar 3 banding 3 ya. Kalau ini akar 3, ini tuh 3 ya. Artinya apa? Berarti adanya sepertiga akar 3 ya. Berarti sepertiga dikalikan akar 3. Akar 3 tadi adalah 1,732. Dan ini kita tinggal dibagi 3 saja dan akan menghasilkan ketemunya adalah 0,577 ya. Dan seterusnya nih sebenarnya banyak ya, cuma kita ambil 3 dikit belakang koma saja. Gitu ya. Bagaimana kalau ini 45? Tentunya kan ini 45 ini 45 ya. Pasti tadi seperti tadi ya, ininya sama ya, panjang antara ini sama ya. Kalau segitiga sama kaki. Baik, kalau ini 2, ini 2, ini 5, ini 5, ini akar 2 nih, akar 2 ya. Artinya tangan 45 derajat itu ya. Oke, 1 ya. Sebagai contoh tadi misalkan ini akar 2 gitu ya. Ini juga akar 2 ya. Akar 2 dibagi akar 2 kan 1 ya. Seperti itu. Dan bagaimana kalau membentuk sudut 60 derajat? Ternyata perbandingannya ini adalah akar 3 banding 1 ya, atau akar 3 saja berarti kan. Oke, akar 3 itu sendiri berapa? Masih ingat? Akar 3 adalah 1,732 ya. Berarti tangan 60 derajat itu adalah akar 3 atau ya 1,732. Nah, bagaimana dengan sudut-sudut yang lainnya? 0, 90, 120 dan seterusnya sampai 360 lagi ya, atau 330 kemudian 360 ya. Kita akan coba menggunakan ini ya, simulasi ya. Baik. Oke, untuk simulasi saya menggunakan pad ya, dari pad. Perhatikan ini kita setting dulu yang sinus ya. Bentar, mungkin aslinya seperti ini ya. Saya setting untuk sinusnya, kemudian special angle-nya yaitu yang istimewa ya, sudut istimewa atau kelipatan 30 dan 45 derajat. Cuma di sini di sistemnya pad ini tidak ada angka-angkanya ya, tidak ada nilai sudutnya. Oke. Namun nanti akan saya jelaskan. Kemudian mungkin saya tulis labelnya ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi apa sih maknanya 1, min 1 dan sebagainya? Artinya kita bayangkan kita memiliki sebuah lingkaran yang memiliki radius itu 1 atau diameternya 2 ya. Nah, 1 satuan atau 2 diameternya 2 satuan. Di sini saya pakainya radius yaitu 1 satuan. Nah, kita tadi amati bahwa untuk sinus 30 derajat, katakanlah ini kalau ini 30 derajat ya, karena ini setengahnya 30 derajat. Maka nilai Y-nya berapa tadi? Adalah setengahnya ya, atau ini kalau ini 1 ini 2, berarti kalau ini 1 ini 0,5-nya ya, kayak gitu ya. Kalau sudutnya 30 derajat, maka nilai sinus 30 derajatnya adalah 1/2. Y-nya berarti 0,5, ininya 1. Begitu pula tadi kalau misalkan ini 45 derajat ya, Y-nya adalah akar 2 ya. Akar 2, ininya 2, akar 2/2 nilai Y-nya. Dan yang 60 derajat juga sama tadi ya, Y-nya dibanding dengan ininya adalah ini akar 3 ya. Ini 2, akar 3 banding 2 atau setengah akar 2 ya. Akar 3/2 atau setengah akar 2. Lalu bagaimana dengan yang 0 derajat, 90 derajat dan seterusnya? Perhatikan, kita akan ke yang 0 derajat terlebih dahulu. Perhatikan di yang garis warna hijaunya ya. Awalnya di sini tinggi kan ya. Kalau yang di sini setinggi berapa nih? Akar 3 ya. Sorry, setengah akar 3 ya, atau 0,866. Nah, kalau di sini posisi ini tingginya itu setengah akar 2 atau 0,707 ya. Nah, kalau di sini tingginya setengahnya. Kalau ini 1 berarti tingginya setengah ya. Bagaimana kalau di titik ini? Tentunya yang warna hijau ini sisi di depan sudutnya ini kan pasti akan 0 ya. Artinya kalau ininya 0, Y-nya 0 ya, dibagi 1 ya, ketemunya pasti akan 0. Artinya apa? Artinya nilai sin 0 derajat adalah 0 ya. Sinus kalau sudutnya adalah 0 derajat, nilainya adalah 0. Nah, oke ya, 0 ini setengah akar 2 atau 0,707, ini setengah akar 3 atau 0,866. Nah, kalau di 90 derajat tentunya antara sisi depan sudut yang warna hijau ini dengan radiusnya yang ini tuh tingginya kan sama ya.
hijau dengan yang hitam itu akan sama tingginya. Bagaimana kalau tingginya sama? Artinya kalau tingginya sama, yaitu nilai perbandingannya adalah 1 ya. Y-nya 1 dibagi 1 tentunya akan 1. Artinya sinus 90 derajat nilainya adalah 1. Nah, bagaimana kalau 120 derajat? 120 derajat nilainya akan sama dengan sin 60 derajat ya. Berarti setengah akar 3. Sinus 135 derajat setengah akar 2. Sinus 150 derajat setengah. Sinus 180 derajat 0 ya. Sama dengan sinus 0 derajat ya. Kita juga bisa memperhatikan di gambaran di sini tampilannya ya, bentuk gelombang sinusnya. Kalau saya awali dari depan nih, mulai dari depan, perhatikan ini pergerakan warna merahnya ya. Tuh ya, naik dari mulai 0 kemudian naik menjadi berapa nih, setengah ya, kemudian menjadi setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian menjadi 1, turun lagi setengah akar 3 ya, setengah akar 2, kemudian setengah 0 ya. Nah, kalau ke sini karena ini area minus ya, atau area negatif di bawah sumbu X, maka nanti nilai perbandingannya itu akan negatif ya. Y-nya kan negatif ya. Min 1 banding 2 atau min setengah banding 1. Ketemunya min setengah. Sinus 210 adalah min setengah. Sinus 225 adalah min setengah akar 2. Sinus 240 adalah min setengah akar 3. Sinus 270 ya adalah min 1. Lalu naik lagi ya. Sinus 300 itu min setengah akar 3. Sinus 220 tadi ini 300 ya. Sinus 315 ya, itu adalah min setengah akar 2. Sinus 330 adalah min setengah. Kemudian sinus 360 itu kembali ke titik 0 ya. Dan seterusnya, lihat sudut sapuannya ya. Dia akan sama terus seperti itu nilainya. Oke, saya ulangi dari sini ya, seperti itu. Kalau kayak gini ya, tuh lihat perjalanannya ya. Oke, inilah ya untuk sinusnya. Bagaimana dengan kosinus? Oke, saya coba pindahkan terlebih dahulu ke kosinus. Mungkin untuk gambaran dari sini ya. Tadi kita belajar bahwa yang namanya kosinus itu perbandingan sisi sebuah segitiga siku, yaitu sisi samping terhadap sisi miringnya. Sampingnya warna biru, miringnya yang 1. Dan kita tahu tadi kalau ininya 30, mungkin saya ini dulu ya, tak awal dulu ya. Oke, kalau sudutnya adalah 30 derajat ya, maka si birunya ini ternyata adalah akar 3, ini 2 atau akar 3 dibanding 2 ya. Kalau ini 1 berarti ini setengahnya sih akar 3 ya, setengah akar 3 dikali bagi 1 berarti setengah akar 3. Jadi kalau kosinus 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Oke. Nah, kalau ini 45 derajat nilainya adalah akan akar 2 ya. Kemudian setengah akar 2 atau 0,707. Dan kalau ininya adalah 60 derajat, ininya itu terhadap yang miring ya, sami terhadap miringnya adalah 1 banding 2 atau 0,5 dibanding dengan 1. Tentunya perhatikan yang warna birunya ya. Kalau ini semakin membesar tuh ya, kalau saya turunkan semakin membesar nilai X-nya. Dan kalau di 0 derajat, biru sama radiusnya kan sama panjangnya ya. Karena sama panjangnya, maka nilai perbandingan samping terhadap miringnya adalah 1. Artinya kosinus 0 itu nilainya 1. Kosinus 0 itu nilainya 1. Kosinus 30 derajat turun ya, jadi setengah akar 3. Kosinus 45 setengah akar 2. Kosinus 60 derajat ini jadi setengah. Nah, bagaimana kalau di 90 derajat? Lihat birunya hilang kan, atau 0. Berarti sisi sampingnya kan 0. 0 dibagi 1 tentunya hasilnya akan 0. Artinya kosinus 90 derajat nilainya akan 0. Kemudian kosinus 120 derajat itu akan ini lagi ya, akan turun lagi. Nah, perhatikan posisi X-nya, sisi samping sudutnya itu akan berada di wilayah negatif ya, di wilayah sumbu X negatif, maka akan minus ya. Ini min setengah terhadap 1 ya, atau min kalau ini 2 nih, kalau ini 1 ini 2 ya. Oke, minus 1/2 minus 0,5. Sinus 135 kosinus 135 derajat berarti min setengah akar 2 atau min 0,707. Sinus 150 derajat berarti adalah
min berapa? Min setengah akar 3 atau min 0,866 ya. Dan kembali lagi ke sini ya, antara biru dengan hitam sama panjangnya, akan tetapi yang warna birunya itu adalah -1 panjangnya ya. Maka min 1 dibagi 1 ketemunya akan min 1. Kosinus 180 derajat adalah min 1. Jadi dari sini ya, 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, 0, min setengah akar 2, min setengah akar 3, min 1. Kalau kita lanjutkan lagi ya, kosinus 210 derajat, ini masih minus ya, area minus. Berarti gini nih, perhatikan ya. Antara setelah 90 ya, yang sebelah sini 120 sampai nanti di sebelah sini itu akan minus terus ya. Karena area sumbu X-nya akan 0. Oke, min setengah akar 3 ya, min setengah akar 3 atau min 0,866. Lalu kalau kita naikkan lagi menjadi 300 derajat, birunya sudah di bagian positif ya, sumbu X positif, nilainya setengah, miringnya 1, berarti 1/2 atau 0,5 ya, nilainya akan 0,5. Kosinus 315 setengah akar 2 atau 0,707, kosinus 330 adalah setengah akar 3 atau 0,866. Dan kembali ke sini 360 derajat ya, antara biru dengan hitam ya, antara sisi depan sudut dengan sisi miringnya itu sama panjangnya, sehingga nilai kosinus 360 derajat adalah nilainya akan sama, yaitu nilainya 1 ya. Kalau kita ulangi dari sini ya, dari 0 sampai 360 derajat yaitu dari atas ya, berarti kan ya. Jadi 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah ya, 0, min setengah akar 2, min setengah akar 3, min 1 ya. Kemudian naik lagi, min setengah akar 3, min setengah akar 2, min setengah, kemudian 0 ya. Naik lagi setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Itulah nilai dari sudut istimewa untuk trigonometri berupa kosinus. Sekarang kita akan coba ke tangen ya. Tangen itu ingat perbandingan sisi di depan terhadap sisi samping. Oke, saya kembalikan dulu lagi ke sini. Ini grafiknya ya, gambaran grafiknya. Lihat, kalau ininya 30 derajat, maka Y dibagi X-nya ternyata adalah akar 3, ini 3 ya. Ini Y-nya akar 3, X-nya adalah 3. Atau akar 3 dibagi 3 berarti sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3 itu sekitar 0,577 tingginya ya, segini ya, 0,577 atau 57,7% dari ketinggian satunya ini ya, kalau fullnya. Dan kalau 45 derajat, karena Y sama X-nya sama, maka nilainya adalah 1. Dan kalau yang 60 derajat, Y terhadap X-nya, ingat, lihat nih, Y-nya lebih tinggi, maka nilainya harusnya lebih besar, lebih dari 1 ya, Y banding X-nya. Dan ternyata ya, kalau ini 60 derajat, maka perbandingan Y terhadap X-nya, depan terhadap sampingnya adalah akar 3 terhadap 1 ya. Atau Y-nya itu akar 3 kali lipatnya si X. Akar 3 itu berapa? 1,732. Jadi ini 1,732 ya. Baik, nah bagaimana kalau 0 derajat? Tentunya kalau kita kesiniin ya, nah lihat Y-nya kan akan 0 ya. 0 dibagi X-nya yang full, hasilnya akan menjadi 0. Artinya tangen 0 itu adalah 0, tangen 30 itu adalah sepertiga akar 3 atau 0,577. Tangan 45 derajat itu 1, tangan 60 derajat itu akar 3 ya, atau 1,732. Lalu bagaimana kalau 90 derajat? Nah, perhatikan, kalau 90 derajat Y-nya full ya, tetapi X-nya kan 0. Berarti Y per X itu Y nilai yang tidak 0 kemudian dibagi 0, itu nanti tidak terdefinisikan ya. Bilangan tidak 0 dibagi 0 itu nanti tidak terdefinisikan. Ya, karena ini positif maka menuju tak hingga ya. Jadi yang 90 derajat itu tidak pernah disentuh ya oleh grafiknya itu ya, seperti yang di gambaran di bawah ini ya. Ini itu tak terdefinisikan ya, tidak ada definisikannya. Plus minus tak hingga berarti ini plus tak hingga ya, mendekati 90 derajat itu dari tak hingga ya, menuju tak hingga. Kalau 90 plus sedikit itu dari bawah ya, dari minus tak hingga ya. Tak terdefinisikan tapi mendekati 90 derajat, dari kanan itu minus tak hingga, mendekati 90 derajat dari sebelah kiri itu plus tak hingga ya, seperti itu. Kemudian kalau 120, ingat Y per X, X nya negatif berarti hasilnya akan negatif.
ya. Ini Y-nya lebih tinggi dari X-nya, nilainya adalah ini akar 3, ini adalah 1. Sama persis dengan yang sebelah sini, cuma X-nya tuh negatif ya. Jadi kalau ini 0, akar sepertiga akar 3, 1, ini adalah akar 3 tak terdefinisikan, maka ini kembali turun lagi ya. Yaitu berapa? Yaitu, tapi ini minus ya, karena X-nya minus. Yaitu minus akar 3 atau minus 1,732. Minus 1 min sepertiga akar 3 atau min 0,577. Kemudian kalau kayak gini, nah 0 ya, akan kembali ke 0. 180 derajat itu 0. Kok tangan 180 derajat itu nilainya 0 karena warna hijaunya kan tidak ada ya, 0 ya. 0 dibagi X yang panjang nih, maka nilai hasilnya akan 0. 210 ya, Y-nya negatif, X-nya negatif, maka hasilnya justru akan positif ya. Y dibagi X hasilnya akan positif, yaitu kembali lagi yaitu sepertiga akar 3, sepertiga akar 1, kemudian seperti kalau ini akar 3 ya, Y-nya lebih tinggi dari biru akar 3. Kemudian nah ini kan positif nih. Kembali lagi seperti tadi yang 90 derajat ya. Kosinus 270 derajat itu tak hingga ya. Tak terdefinisikan. Jadi mendekati 270 derajat itu kalau dari sebelah kiri itu akan dari positif tak hingga ya. Kemudian kalau sebelah kanannya 270 derajat itu akan minus tak hingga ya. Nah, di sini akan minus lagi ya. Kenapa? Karena Y-nya negatif walaupun X-nya positif ya. Maka depan dibagi samping ya, Y dibagi X, Y-nya negatif, X-nya positif, hasilnya akan negatif. Berapa? Yaitu minus 1,732 atau minus akar 3 ya, untuk sudut 300 derajat. Untuk sudut 315 derajat berarti apa? Min 1. Kemudian untuk sudut 330 derajat ya, hijaunya lebih pendek berarti sepertiga akar 3 ya. Minus ya karena Y-nya negatif. Minus sepertiga akar 3 atau minus 0,577. 360 tentunya akan 0 lagi karena hijaunya ini 0 ya. Seperti itu. Ini ya kurang lebih secara simulasi untuk nilai perbandingan sisi sebuah segitiga siku-siku, kemudian kita terapkan ke sinus, kosinus, dan tangen. Oke, saya ada satu simulasi lagi. Ini contoh simulasi ya yang digabungkan langsung antara lingkaran dengan gambar kurvanya ya. Ini contoh kasus untuk yang kosinus ya. Warna pink itu untuk sisi samping sudutnya ya. Kemudian nanti ada yang lainnya ya, warna yang lainnya itu warna hitam itu sebagai sisi miringnya. Nah, kita lihat ya nih kalau ini untuk semua sudut ya. Nah, 30 derajat ya, pinknya adalah 0,866 atau setengah akar 3 ya. Kosinus 0 itu nilainya akan 1, kosinus 3 terus turun ya, turun sampai 90 derajat menjadi 0. Kemudian turun lagi ya sampai 180 derajat menjadi min 1 ya. Ini min 1 nih. Kemudian ya naik lagi sampai 270 derajat. Ini akan menjadi 0 lagi. Ya. Kemudian naik ya 360 derajat akan nilainya akan sama dengan 1 lagi. Ini untuk kosinus. Lalu ini untuk keseluruhannya ya, kita gabungkan antara sinus, kosinus, dan tangen. Perhatikan sudut yang saya putar kemudian dengan grafiknya. Oke. Nah, kayak gini ya. Oke, sinus 30 derajat itu 0,5, kosinus 30 derajat itu setengah akar 3, dan tangen 30 derajat itu adalah sepertiga akar 3. Ke 45 derajat, sinus 45 derajat itu setengah akar 2, begitu pula dengan kosinus 45 derajat itu setengah akar 2, sedangkan tangen 45 derajat adalah 1. Kita ke 60 derajat, sinus 60 derajat itu adalah setengah akar 3 atau 0,866, kosinus 60 derajat itu setengah, dan tangen 60 derajat adalah akar 3 atau 1,732. Untuk 90 derajat ya, sinus 90 derajat itu 1, kosinus 90 derajat itu 0, dan tangen 90 derajat adalah tidak terdefinisikan ya. Mudah-mudahan menggunakan simulasi seperti ini kita semua bisa lebih memahami nilai-nilai perbandingan sisi sebuah segitiga siku untuk trigonometri ya.
Oke, di sini ada satu lagi contoh simulasi untuk kasus soalnya ya. Di sini ada seseorang ya akan memancing. Lihat posisinya pile pancing ikannya ya, seperti tadi ikannya, kemudian ujung dari si pancingnya. Di sini disimulasikan panjang jorannya itu 2 meter. Nah, kalau 30 derajat artinya dari ujung jorannya tali itu secara vertikal ke bawah itu pasti adalah 1 meter ya. Kenapa? Karena depannya ini sampingnya, depan banding samping itu sinus alfa itu, misalkan dari sini alfanya adalah 30 derajat ya, maka pasti perbandingannya adalah 1:2. Atau dibalik, kalau ternyata sisi depan sudutnya ada 1, kemudian sisi miringnya adalah 2, atau membentuk perbandingan 1:2, dapat dipastikan sudut yang dibentuk adalah 30 derajat. Bagaimana kalau 0 ya? Coba saya ini perkecil ya. Nah, itu ya, turun tuh. Nilainya akan 0 ya. Nilai sinusnya 0, kosinusnya 1, tangannya itu akan 0. Saya naikkan menjadi 30 derajat dan seterusnya. Lihat sinus, kosinus dan tangannya perubahannya. Nah, ya. Seperti itu. Kalau katakanlah 45, oke, di sini 45, nah 45 ya. Maka sin 45 cos 45 sama, yaitu 0,707 atau setengah akar 2, dan tangan 45-nya adalah 1. Saya perbesar lagi 60 derajat. Ini ya. Maka nilai sinnya adalah sin 60-nya adalah setengah akar 3, cos 60-nya adalah setengah, tangan 60-nya adalah akar 3. Bagaimana kalau 90 derajat? Seperti yang kita tadi pelajari, nilai sin 90 derajat adalah 1, cos 90 derajat adalah 0, dan tangan 90 derajat adalah tak hingga. Oke semuanya, itulah kurang lebih pembahasan kita mengenai perbandingan sisi sebuah segitiga siku-siku yang kaitannya dengan trigonometri. Ada sinus, kosinus, dan tangan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pembahasan video yang lainnya ya.